Itulah kita pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan Mas Roy untuk menyampaikan apapun yang ingin dia sampaikan. Silakan Mas Roy. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, on behalf of Dr. Tifa, bahasa Inggris. Ya, atas nama Dr. Tifa juga. Ya, tadi sebelum kita mulai press conference, kami juga sudah berkomunikasi langsung dengan Dr. Tifa dan kita speakerphone. Jadi saya menyampaikan ini atas nama kami berdua ya, selaku prinsipal saya Roy dan Dr. Tifa, bahwa nanti pada saatnya kita akan mengajukan juga pelaporan terhadap saudara L. Nah, L itu siapa? Bukan lampir ya, lampir lain lagi lampir ya. Tapi L itu ada sendiri. Nah, tapi sebelumnya saya ingin mengupdate dulu, izin Mas Refli dan teman-teman semua, bahwa ada perkembangan sangat menarik. Ya, Termul sekarang lagi gundah dan saat ini Termul lagi kabarnya lagi berkumpul untuk nonton live kabarnya. Ya, mereka berharap turunnya Godot ya gitu, menunggu Godot. Godot itu adalah sandiwara yang sangat terkenal dulu ya gitu, yang enggak akan turun. Yaitu mereka nunggu Godot yang namanya P21. Nah, sampai kabarnya ini berseliweran kabarnya. Karena ada Termul yang diwawancara, Termul tapi lawyer yang agak resmi. Kalau yang resmi itu atau lawyer yang tadi yang ada salah satunya namanya Mas Rifai, kemudian Firmanto, kemudian Yakub, itu yang resmi. Yang enggak resmi ini banyak, bising tapi mereka itu ya. Itu lagi memperbincangkan katanya yang namanya Jokowi itu marah sampai gebrak meja katanya gitu. Tapi di sisi yang lain ada yang bilang rupanya mereka itu nggak kompak. Ada yang bilang jangan dibilang gebrak meja, kan Jokowi itu kan halus. Orang Solo kan halus gitu ya, jadi gebraknya cuma gini. Nah, itu nggak gebrak ya, mereka lagi ribut, silakan ribut ya. Tapi yang menarik adalah dalam perbincangan itu dikatakan bahwa ternyata sudah pernah ada janji. Nah, ini pertanyaan ke masyarakat. Katanya penyidik itu berjanji kasus ini akan selesai dalam 3 atau 4 bulan. Gimana bisa penyidik itu memberikan janji ya, sesuatu yang nggak pasti? Ini namanya kasus menyangkut nasib orang. Oh, kemudian ada janji, bahkan ada kemudian kemarin pengumuman dari Pak Kombes Budi, ya. Saya selalu mengatakan Budi, ya, karena di tengah-tengah nama B-nya ada H. Ya ini loh, ya, ini fakta ini Budi, ya, jadi bukan Budi, ya, Budi. Katanya surprise, ini penegakan hukum atau door prize acara ulang tahun, ya. Ini tuh nasib orang dan negara. Gitu loh, Anda itu aparat hukum, gitu loh. Kenapa kok malah bilang surprise gitu ya? Nggak bisa disurprise-surprisekan. Kalau surprise namanya bukan surprise. Kemudian mereka ada yang bilang kalau P21-nya sebenarnya sudah terbit kok. Tapi kita tunggu deh, nanti setelah Idul Adha. Idul Adha kapan? 1447 Hijriah sekarang. Mungkin Idul Adha 1600 Hijriah yang akan datang ya. Itu 200 tahun lagi mungkin baru dulu. Jadi nggak jelas mereka dan mereka makan surprise. Ini nggak boleh ya kayak gini tuh. Ini pelajaran yang sangat tidak bagus untuk masyarakat. Ya, saya sendiri menilai ini sangat nggak bagus. Dibikin main-main. Masa penegakan hukum dibikin surprise gitu ya. Nah, dan kalau kita bandingkan, ini sudah dihitung sama sahabat kita, salah satu lawyer kita, Mas Gafur, ya. Kasus yang sangat ramai terkenal waktu itu apa? Nah, yaitu Freddy Sambo. Nah, Ferdi Sambo. Ferdi Sambo itu ya, dari mulai LP itu dibuat itu tanggal 8 Juli 2022, kemudian ketika terjadi P21 itu tanggal 28 September 2022. Total waktunya untuk sebuah kasus yang sangat heboh kayak gitu adalah 72 hari. Itu untuk kasus Ferdi Sambo. Orang mengatakan, ya mas, karena itu kejahatan kemanusiaan. Ini lebih kemanusiaan lagi di kejahatannya yang sekarang. Ya, banyak sekali orang yang tersandera, kemudian digantung nasibnya, kayak saya, Dr. Tifa, kemudian di sisi yang lain ada Mas Rostaf Effendi, Pak Rizal Fadila, Bu Kurnia, itu kami disandera. Bahkan yang klaster yang lain, yang digantung juga, statusnya masih terlapor, tapi katanya diancam juga, bisa jadi naik tersangka loh, gitu. Katanya yang itu Pak Abraham Samad, Michael Sinaga, kemudian Ian, dan kemudian juga satu lagi salah seorang YouTuber. Padahal ada lagi kasus yang lebih heboh juga, namanya satunya Bang Aldo, Bapak Aldo, ya. Kasus kopi sianida, itu juga gak kalah heboh. Lihat P21-nya berapa hari?
LP dibuat itu 6 Januari 2016, kemudian P21-nya 25 Mei 2016. Artinya ada 141 hari. Nah, kasus ini, kasus yang sudah dilaporkan tanggal 30 April 2025 itu, status P21-nya malah dibikin, kata salah seorang lawyer yang nggak ada hubungannya juga, yang inisialnya L juga, tapi kalau ini L-nya Lampir namanya, Mak Lampir itu ya. Itu katanya tebak-tebak buah manggis. Ngomong seenaknya sendiri, tebak-tebak buah manggis. Ya. Sampai hari ini, sampai dengan tanggal 30 Mei 2026, ini sudah 396 hari. Artinya sudah 1 tahun lebih 30 hari ini semenjak LP itu dibuat. Apa nggak luar biasa ini? Sebuah LP yang digantung sangat panjang, ya. Kemudian P21-nya nggak turun-turun sampai dibuat sayembara. Padahal saya minggu yang lalu, mohon izin teman-teman sekalian yang juga hadir di sini, saya pamit karena waktu itu kami ke ITB dan ke ITB, karena sekaligus membawa satu temuan dari Pak Dr. Punatua ini, yang namanya ijazah Jokowi itu tidak ada. Gimana bisa P21 kalau ijazahnya nggak ada? Bingung mereka, mau 709 bukti, 120 sekian saksi, 20 sekian ahli. Nah kalau ijazah utama sendiri, alat bukti utamanya nggak ada, gimana? Ya nggak ada. Menurut hasil penelitian dari Pak Dr. Punatua, yang ini sudah berdasarkan 248 peraturan hukum yang ada. Dan yang lebih konyol lagi, tadi Pak Refli mengatakan, juga Pak Didi juga mengatakan, ini yang saya jawab dengan tegas juga ya hari-hari ini, bahwa kita tahu semua, orang yang mengunggah pertama kali adalah namanya Dian Sandi Utama. Itu tanggal 1 April 2022. Sekarang ini jahat banget. Mulai ada fitnah, saya katakan fitnah baru. Jadi, saya memang pernah punya akun Twitter, namanya @krmtroysuryo2. Akun itu sekarang dalam posisi memang masih disita pihak aparat semenjak kasus Stupa. Dan saya tidak lagi punya kuasa atau tidak lagi punya akses terhadap akun itu. Itu penting banget. Jadi semenjak peristiwa itu, saya tidak lagi punya akses terhadap itu. Ya. Dan menariknya, tiba-tiba ada Termul melontarkan screenshot rekayasa palsu. Teman-teman ingat, pada kasus Habib Rizik dan Firza waktu itu ada juga rekayasa serupa. Jadi ada screenshot yang itu seolah-olah mereka. Padahal tidak sama sekali. Lucunya, screenshot itu seolah-olah dibuat tahun 2020. Nah ini kita ketawa. Teman-teman, tolong digunakan akal pikiran kita. Kasus ijazah ini baru muncul pertama kali tayangannya di media massa itu semenjak yang namanya Dekan Fakultas Kehutanan UGM yang namanya Pak Sigit Sunarta itu mempertontonkan ini pada akhir Oktober 2022. Jadi itulah dia muncul pertama kali 2022 Oktober dan tampilannya adalah seperti ini. Ijazah yang ditampilkan itu baru saat itulah ijazah itu muncul dalam bentuk hitam putih, dan ijazah hitam putih tidak bisa dianalisis sehingga waktu itu ada yang namanya Dr. Resmond Hasiolan Sianipar ya harus gitu ngomongnya ya pakai gitu ya. Itu karena ijazah yang diposting oleh Dian Sandi adalah ijazah yang berwarna. Jadi ini penampakan pertama pada tanggal 24 Oktober 2022, baru kemudian Dian Sandi menampilkan yang berwarna. Inilah yang namanya kausa prima. Pertama kali muncul itu ya di Twitternya Dian Sandi. Kok tiba-tiba sekarang ada fitnah yang kemudian membuat Roy Suryo sudah posting 2020. Maaf ya kalau saya pinjam istilahnya Rocky Gerung picik ini. Kalau mau bikin ya mungkin harusnya tanggal 2022 juga gitu loh. Jadi biar make sense. Dibikin 2020. Jadi konyol banget. Bahkan yang lebih konyol lagi, ini ada Mak L. Kalau tadi ini ada Mak Lampir ini ya. Yang itu mengatakan bahwa katanya saya sudah diperiksa tim cyber Polda Metro Jaya dengan akun ini. Bohong. Sekali lagi, orang ini berbohong. Mak Lampir ini berbohong. Nggak pernah ada yang namanya saya diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus akun Twitter mengunggah ijazah Jokowi. Ya, itu poinnya. Kalau diplesetkan, saya mau melesetkan tuh Roy Suryo akhirnya aku punya Twitter. Loh, memang dulu saya punya Twitter.
Sebenarnya disita Polda Metro Jaya juga pada kasus Stupa, ya itu sudah beberapa tahun yang lalu. Saya nggak punya akses lagi. Jadi kalau ada orang bisa memunculkan tayangan di situ, siapa berarti yang munculkan? Udah bisa ketebak permainan rekayasa kayak gini nih. Karena dulu pernah kejadian ini persis pada kasus Habib Rizik dan Firza waktu itu. Persis sama, polanya sama, modusnya sama. Ya, jadi seolah-olah dia yang mengupload, padahal tidak sama sekali. Dan orang ini lagi-lagi bohong, bilang kalau saya kemudian diperiksa Polda Metro Jaya. Jadi sekali lagi teman-teman semua, saya juga sudah katakan semalam pada podcast saya sendiri di Roy Suryo Official ya, bahwa Mak Lampir ini bohong. Bahkan dia kemudian kebohongannya diikuti dengan kebohongan dia mengajak judi. Lawyer kok ngajak judi dengan menawarkan 10 juta rupiah. Nah, satu lagi orang yang ngajak judi adalah inisial L yang laki-laki, namanya Lecu Manan. Nah, catat itu ya. Jadi itu yang mau kita laporkan. Inisial L itu adalah Lecu Manan. 2 L ini ya, bukan Dua Lipa tapi 2 L ini ya, gitu. Jadi L satu Lampir, satu ya. Ini jelas, ini melanggar. Ini kata Pak Ugro, melanggar sudah 426, 427 kalau menawarkan judi ini. Itu jelas. Tapi kita maklum lah ya. Dia ternyata lawyernya siapa tuh? Baca aja tuh. Siapakah Mak ini pembela? Nah ini loh. Kalau tulisannya nggak jelas, gambarnya ini orangnya. Ya, udah jelas ya. Ini juga masih ngomong aja. Polisinya harus segera P21. Udah nggak punya hak juga, satu bukan kuasa hukum, nggak punya legal standing, gasnya dibekukan, sekarang terpidana. Wah komplit statusnya sudah. Ya, jadi itu teman-teman semua yang ingin saya tambahkan. Artinya apa yang terjadi sekarang itu adalah P21-nya kita insya Allah waktu itu beberapa hari yang lalu di tayangan bersuara baik Pak Refli Harun, Pak Kosinudin, juga Pak Ugrosino mengatakan kalau demi hukum ya tidak mungkin terbit P21-nya, bahkan harus terbit SP3. Bukan kami yang minta SP3, tetapi secara hukum atau demi hukum itu harus keluar. Apalagi dengan ijazah yang tidak pernah jelas statusnya. Ijazah itu katanya sudah ditunjukkan ke kami, bahkan si Mak Lampir tadi katanya bisa memegang ijazah dengan mengetes embus. Itu bohong lagi. Jarinya dia itu seberapa panjang ya. Kalau ijazah ini sekian panjangnya ya, misalnya ini ijazah, teman-teman lihat. Nah, ini ijazah. Itu ada plastik rapat berkeliling. Kalaupun terbuka itu bagian atas untuk memasukkan ijazah itu. Coba lihat jarinya seberapa panjang jari orang itu. Kalau ada. Kalau lebih panjang lagi yaitu jarinya Mak Lampir itu sampai sini. Apalagi ijazahnya lebih besar. Ya, Pak Refli waktu itu ada di situ, saya ada di situ. Ya tidak mungkin ada tangan bisa masuk, apalagi itu plastiknya rapat dan baru itu kita pegang terus langsung nggak boleh dipegang. Kok bisa ada seseorang dari tangan Lampirnya masuk kemudian pegang embus, kemudian dia merasakan embos, itu bohong lagi ya. Jadi teman-teman semua clear ya, apa yang kita sampaikan ini adalah bukan semata-mata defense, tapi kita melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Dan at last but not least, tadi yang dikatakan pesanannya adalah apa? Kami berdua, saya dan Dr. Tifa, sudah sepakat untuk nanti melaporkan saudara L, Lecu Manan itu tadi, karena dia mengaku-ngaku korban, padahal dalam LP-nya itu tertulis organisasi. Organisasi kok korban? Itu dari mana? Ya, artinya itu nanti akan kita proses dan insya Allah itu malah akan berlanjut. Kalau itu berlanjut nanti juga akan tidak hanya pidana, tapi juga perdata yang akan kita lakukan. Ya, biar sekalian dia. Ya, gitu. Jadi kami tidak membelokkan gawang, tapi kami ingin kemudian memperjelas bahwa apa yang kami lakukan adalah demi menjaga marwah hukum di Indonesia dan agar kesewenang-wenangan ini tidak juga terjadi pada orang lain. Ya, jadi kalau teman-teman semua kemudian melihat yang namanya ijazah Jokowi itu memang tidak akan pernah tenang. Karena ada orang mengatakan ijazahnya asli atau palsu. Wah, gitu ya. Ijazahnya asli, tanda tanya palsu. Ya.
Asli atau palsu? Jawabannya ijazahnya palsu. Tuh ada di bawah tuh jawabannya. Jadi jawabannya palsu. Ya, ijazah ini 99,9% palsu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi, luar biasa. Jangan dibuka ya. Bagian Harus dibuka palsu. Asli atau palsu? Jawabannya palsu. ya, ada yang mau menyampaikan pertanyaan? Ya, silakan. Ya, silakan. Oke. Ya. Untuk itu boleh sedikit dijelaskan tadi kan akan melakukan gimana? Ya. Karena dia melakukan bisa jelasin dari korban ini korban apa gitu. Nah, justru itu. Makanya dia korban perasaan atau korban apa? Oke, gini. Ya, ada ini ya para Jadi gini. Jangan ditanyakan pada prinsipal semua. Ya. Nanti prinsipal berhadapan semua. Nanti Jadi gini. nanti bisa diwawancara di sini ya, di spesial interview cumi-cumi ini ya. Karena Mak Lampir itu kasusnya juga ketika diwawancara oleh Vincent Bero. Jadi begini, kita tahu bahwa ada 4 pelaporan yang kemudian diakomodasi oleh penyidik Polda Metro Jaya. Ya. 1 dari Pak Jokowi, 3 lainnya dari mereka yang entah apa legal standingnya, Ya, coba. pengagum atau relawan nggak jelas, yaitu Andi Kurniawan, Maret kemudian Samuel Sweken, Samuel Sweken, dan kemudian Lecumanan. Nah, khusus Lecumanan ini dia melaporkan 2 pasal atas nama Pradi Bersatu, pasal 160 KUHP yang lama, itu pasal tentang provokasi. Ya. Kemudian pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 2024 tentang ujaran kebencian. Ya. Yang 1 6 tahun, yang 2 sama 6 tahun juga menurut yang lama. Ya. Tapi yang menurut yang baru tinggal 4 tahun ya ancaman hukumannya. Nah, dia mengaku dirugikan, mengaku apa istilahnya ya? Korban dia. Padahal kita bingung, dia merasa korban di mana? Ketika Mas Roy, let's say mengatakan 99,9% ijazah Jokowi itu palsu, dia apa korbannya? Korban perasaan. Kan kita kan bingung kan? Karena dalam hukum itu harus ada ukuran yang jelas. Dan kalau itu delik aduan ya hanya mereka yang langsung terkait yang melaporkan. Nah, tetapi kita menyesalkan laporan-laporan semacam ini di-entertain oleh penyidik Polda Metro Jaya sehingga menjadi pembelajaran yang buruk bagi penegakan hukum kita. Bayangkan ada orang yang nggak ada kaitannya sama sekali dengan soal ijazah palsu ini tiba-tiba bisa melaporkan dan bahkan setiap hari, setiap saat bikin statement, ya kan? Hanya mengatakan kalau di mereka adalah pencinta Presiden Jokowi. Padahal dalam hukum kan orang yang terkait langsunglah yang harusnya bicara. Nah, kami bicara di sini karena kami terkait langsung sebagai lawyernya Roy Suryo. Tapi orang yang mengaku misalnya relawan dan lain sebagainya, kita bingung. Sebenarnya kita nggak mau melayani televisi yang mengundang mereka lagi sebenarnya. Cuma kalau mereka nggak diundang, nggak ada lawyernya Pak Jokowi. Lawyernya kurang, lawyernya cuma 3 saja, yaitu Rifai Kusumanegara, Yakub Firmanto, dan Yakub Hasibuan. Yakub pun nggak pernah datang. Yang datang tinggal 2 doang. Jadi karena itulah terpaksa diakomodir dalam acara misalnya di TV tertentu yang narasumbernya minimal 3. Nah, kami toleran saja, padahal mereka sama sekali tidak punya legal standing. Bagaimana kita melayani orang-orang yang tidak punya kepentingan dan legal standing? Nah, ini praktek yang buruk di dalam penegakan hukum. Ada orang yang mengaku-ngaku, sama seperti zaman dulu, zaman Pak Jokowi sendiri. Ada orang mengaku dari cyber apa gitu, tiba-tiba ngaduin semua aktivis diadukan. Jumhur Hidayat diadukan, kemudian Syahgana Nenggolan diadukan, Edi Mulyadi diadukan, siapa lagi? Semua diadukan sama dia. Ahmad Dhani juga diadukan. Dan hasilnya semua orang di penjara akhirnya. Apakah itu penegakan hukum? Nah, kita tidak ingin bahwa demokrasi mati oleh para penjilat-penjilat seperti ini. Para penjilat kekuasaan yang tidak jelas apa legal standingnya, apa ibaratnya keinginannya, apa tujuannya, tetapi kemudian mereka diberikan porsi atau ruang yang signifikan. Bahkan pengaduan mereka turut dicantumkan di dalam penersangkaan Mas Roy. Padahal
kalau kita lihat pasal 28 ayat 2, pertama pasal itu tidak diadukan oleh Pak Jokowi. Ya. Yang kedua, pasal itu nggak ada kaitannya dengan ijazah. Pasal itu kan kaitannya dengan ujaran kebencian kepada orang. Baik itu berdasarkan suku, agama, ras, perbedaan warna kulit, fisik, kemudian disabilitas fisik dan mental dan lain sebagainya. Ijazah bukan suku, bukan agama, bukan fisik dan lain sebagainya. Nah, karena itulah kami tidak hanya komplain dengan lecumanan sesungguhnya, cuma kami juga akan komplain dengan penyidiknya. Kok bisa yang begini di-entertain? Selain tadi, dugaan penyelundupan pasal 32 ayat 1 dan pasal 35. Walaupun dilaporkan Pak Jokowi, ya penyidik juga harus wise. Apakah benar misalnya Mas Roy atau Dr. Tifa melakukan hal-hal seperti itu? Kan ini kan lucu, penegakan hukum yang menurut saya sangat tidak profesional, ini mohon maaf ya, sangat tidak profesional, menerapkan pasal yang tidak sesuai dengan fakta dan peristiwanya. Itu yang ingin kita sampaikan. Ada pertanyaan lain? Oh, Mas Roy mau jawab? Enggak. Oke. Adalah pertanyaan lain. Ada teman-teman? Udah, oke. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan ini menjawab perkembangan yang ada. Sekali lagi, kami bukan peramal dan kami juga tidak meramal, tetapi kami bukan penjudi. Ya, bukan penjudi juga. Kami menyampaikan sikap kami berdasarkan analisis hukum yang ada, baik secara formil dan material, dengan mengutip pendapat-pendapat ahli dan juga orang yang experience seperti Pak Ugroseno, bahwa seharusnya kasus ini tidak P21 dan seharusnya kasus ini dihentikan, dikembalikan surat perintah dimulainya penyidikan, dan kemudian game is over. Tetapi untuk pembuktian ijazah palsu tetap harus ditindaklanjuti di berbagai forum yang ada. Salah satunya adalah pelaporan oleh tim pemburu ijazah palsu yang dikomandani oleh Rizal Fadila, Rustam Effendi, dan kemudian si Purwanto dari Heru Purwanto dari UI Watch. Dan itu signifikan bisa membuktikan apakah ijazah itu asli atau palsu, karena langsung ke jantung persoalan. Kalau ini Apalagi ada 3 orang yang dilaporkan ya. Bermain pinggiran. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.